Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini mata kuliah Open Source System ada di pertemuan yang ketujuh. Pertemuan yang ketujuh ini kita mempelajari mengenai open standar atau standar yang terbuka, di mana standar ini tersedia untuk umum, yang di dalamnya terdapat berbagai macam hak untuk digunakan maupun digabungkan, diintegrasikan, diasosiasikan, dihubungkan, sehingga tidak ada definisi tunggal maupun sudut pandang yang bervariasi sesuai penggunanya. Ada sejumlah definisi standar terbuka yang menekankan aspek keterbukaan. Yang pertama dari spesifikasi yang dihasilkan, yang kedua dari proses penyusunan, yang ketiga dari kepemilikan dari standar tersebut, hak dari kepemilikan standar tersebut. Inisiatif sumber terbuka dari standar terbuka di sini yang diperlukan untuk software menurut OSI adalah tidak boleh melarang penyesuaian implementasi dalam perangkat lunak sumber terbuka. Kriteria standar yang terbuka ini adalah kejujuran, ketersediaan di bawah ketentuan royalti ataupun fee, ya, royalty free, atau apa namanya, kalau sekarang YouTube AdSense gitu ya, royaltinya. Terus ada paten yang diharuskan di bawah ketentuan royalty fee tanpa batas penggunaan. Yang kriteria keempat, tidak ada perjanjian yang harus dipenuhi seperti lisensi. Yang terakhir adalah implementasi standar yang tidak boleh menggunakan teknologi lain yang tidak mematuhi kebutuhan di atas. Standarisasi software. Tadi kriteria mengenai standar yang terbuka. Standarisasi software di sini tidak ada batasan dalam hal lingkup penggunaan teknologi, contohnya seperti itu. Sehingga lebih sedikit batasannya. Sehingga apa maksudnya? Ini digunakan untuk pengembangan dan inovasi. Inovasi berarti adanya kebaruan di sini. Adanya teknologi yang belum ada sebelumnya. Pengembangan yang efisiensi, yang standarisasi kedua adalah pengembangan yang efisien dan interoperabilitas. Standar ini meningkatkan efisiensi juga membuang batasan dari vendor dengan meningkatkan pertukaran data. Standarisasi ketiga adalah perlindungan data hasil dari aplikasi sumber terbuka, yang mana terkait dengan ekstensi data untuk kemudahan konversi di suatu saat nanti. Standarisasinya harus lebih banyak pilihan dan variasi ketika memilih vendor saat pengembangan. Dan yang paling utama adalah kemudahan membuat versi dari berbagai sistem operasi yang ada. Perlindungan dari sumber terbuka, ada standarisasi sumber terbuka termasuk pemberian lisensi yang dibuat. Lisensi di sini adalah instrumen hukum yang biasanya dengan cara kontrak dengan atau tanpa bahan cetak untuk mengatur penggunaan atau redistribusi perangkat lunak atau softwarenya. Perlindungan ketika terdapat berbagai macam lisensi yang digunakan di perangkat lunak, tergantung dari proses pengembangannya juga. Penulis dari software ini berhak dapat menyumbangkan perangkat lunak mereka ke domain publik yang tidak dilindungi dan hak cipta dan tidak dapat dilisensikan. Public domain di sini maksudnya adalah true openness, true freedom. Perangkat lunak di domain publik tidak ada kepemilikan seperti hak cipta, merek dagang, ataupun paten. Perangkat lunak dalam domain publik ini dapat dimodifikasi, didistribusikan, atau dijual tanpa atribusi apapun oleh siapapun. Nah, ini ya. Ini contoh dari public domain. Apa yang menjadi perbedaan dari sumber terbuka dan public domain? Sumber terbuka di sini menjelaskan bagian perangkat lunak yang secara gratis tersedia di bawah lisensi hak cipta yang disetujui oleh Open Source Initiative OSI sesuai dengan definisi sumber terbuka.
yang mana ada lisensi hak cipta yang lebih fleksibel. Sedangkan public domain di sini perangkat lunak yang tidak dibatasi oleh hak cipta, mungkin karena kadaluarsa atau orang yang berhak menolak hak itu. Nah, pengembang di sini memilih tidak ada hak cipta. Agar apa? Developer itu bisa berinovasi, bisa mengembangkan aplikasi atau software tersebut. Sehingga ada muncul teknologi terbaru atau perangkat lunak terbaru. Lisensi di sini, open source memiliki berbagai jenis lisensi. Maka public domain hanya terdapat satu lisensi, yaitu kodenya itu ya, CC0. 1.0 universal public domain dedication yang tidak ada kepemilikan hak cipta. Lalu ada hardware yang memiliki sifatnya sumber terbuka, terdiri dari artefak fisik teknologi yang dirancang dan ditawarkan oleh gerakan desain terbuka. Desain perangkat keras di sini gambar mekanis, contohnya skema, tagihan bahan sirkuit, kode sumber HDL, ataupun data sirkuit terintegrasi. Semuanya dirilis dengan persyaratan bebas ataupun gratis. Nah, ini contoh dari papan sirkuit boardnya yang dikembangkan dari EOMA 68. Ini adalah contoh untuk power NAS, low power NAS ya, solid drive. Nah, ini adalah daftar hardware, ada Arduino, Banana Pi. Nah. Lalu ada open content. Konten terbuka menjelaskan setiap karya yang dapat disalin atau dimodifikasi oleh orang lain secara gratis. Hal ini bisa diterapkan pada berbagai format termasuk buku teks, jurnal akademik, film, dan musik yang merupakan perluasan dari konsep terkait perangkat lunak open source. Ini adalah kata istilah-istilah retain, reuse, revise, remix, redistribute. Nah, setelah ini silakan menjawab pertanyaan Pak Arya. Menjawab pertanyaan Pak Arya terkait diskusi untuk pertemuan yang ke-7. Yaitu retain, reuse, revise, remix, redistribute. Nah, berikanlah contoh dari dari istilah-istilah ini. Redistribute misalnya contohnya adalah sistem operasi Linux yang bisa diredistribute. Remix, revise, reuse, retain, nah silahkan nanti mengambil contoh yang ada di internet. Nah, jangan lupa mengisi diskusi pertemuan yang ke-7 sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara dan menjawab pertanyaan saya. Itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan ke-7 pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.